Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat, dihindarkan dari segala penyakit terkhusus COVID-19. Untuk materi kita pada kesempatan kali ini adalah pembelajaran fisika tentang judul besaran dan satuan. Terlebih dahulu kita artikan dulu apa itu besaran dan satuan. Besaran dalam fisika diartikan sebagai suatu yang dapat diukur serta memiliki nilai besar dan satuan. Sementara satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Saya berikan contoh. Adi mengukur suatu benda dengan panjang 157 cm. Untuk kata besarannya adalah pada kata panjang. Jadi besaran adalah kata panjang. Dan selanjutnya untuk satuannya adalah sentimeter. Jadi untuk satuannya adalah sentimeter. Besaran terdiri dari dua. Yang pertama besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Untuk besaran pokok merupakan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Besaran pokok sifatnya bebas, artinya tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Berikut ini saya akan sajikan besaran pokok yang telah disepakati dalam satuan internasional. Ini ada tabel. Ada 9 besaran pokok dan 7 diantaranya adalah besaran pokok yang berdimensi dan 2 diantaranya adalah besaran pokok yang tidak berdimensi. Jadi ketujuh besaran ini ada panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya skon, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol, sudut bidang datar satuannya radian, sudut ruang satuannya steradian. Jadi ada 9 dan 7 diantaranya adalah yang berdimensi. Di sini ada lambang-lambangnya. Ini lambangnya juga sangat penting. Begitu juga lambang satuannya juga ada. Meter lambangnya M, itu adalah berarti meter. Ini perlu sangat diingat karena dalam suatu soal nanti kita tidak akan tulis panjang, tetapi kita akan menulis lambang. Begitu juga dengan satuan, kita tulis meter. Selanjutnya ada besaran turunan. Besaran turunan ini merupakan turunan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Jadi menggabungkan beberapa besaran pokok ini hasilnya nanti akan menjadi besaran turunan. Berikut beberapa contoh besaran turunan beserta satuannya. Untuk mencari luas sebidang tanah, maka kita gunakan rumus sebagai berikut. Luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi panjang ini adalah besaran pokok dan lebar ini juga adalah besaran pokok yang sama dengan panjang. Jadi ketika digabungkan dua besaran pokok ini, maka akan menghasilkan luas. Luas ini adalah merupakan besaran turunan. Berikut saya tampilkan besaran turunan. Di sini ada saya contohkan 6. Luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha ini adalah merupakan besaran turunan. Ini semuanya gabungan antara besaran pokok sehingga menghasilkan besaran turunan. Beserta ini satuannya dan ini lambangnya. Mohon diingat. Satuannya juga perlu diingat.
Nanti di video berikutnya kita akan sampaikan seperti gaya satuannya kilogram kali meter per sekon pangkat 2. Ini sama dengan Newton. Ini nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Selanjutnya ada dimensi. Cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokok dinamakan dimensi. Pada sistem satuan internasional SI ada 7 besaran pokok yang berdimensi. Ini yang saya sampaikan tadi, ada 7. Sedangkan 2 besaran pokok tambahan tidak berdimensi. Jadi yang 2 lagi, sudut ruang dan sudut bidang datar tadi, tidak berdimensi. Cara penulisan yang dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi. Jadi cara penulisannya ada lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi, itu adalah merupakan dimensi. Ini saya tampilkan contohnya. Ini ada 7 besaran pokok tadi, dan ini dimensinya, lambang huruf tertentu dan kurung persegi. Jadi ada lambang kurung persegi, itu merupakan satu dimensi. Ini juga perlu diingat, kalau ada lambang seperti ini berarti ini adalah panjang. Jadi panjang, sama dengan panjang dia. Oke. Selanjutnya, kamu dapat mencari dimensi suatu besaran lain dengan cara mengerjakan seperti pada perhitungan biasa. Jadi untuk mencari dimensi itu perhitungannya perhitungan biasa. Untuk dimensi lain itu bisa kita hitung dengan penghitungan biasa. Untuk penulisan perkalian pada dimensi bisa ditulis dengan tanda pangkat positif, dan untuk pembagian ditulis dengan tanda pangkat negatif. Sekarang ini saya berikan contoh luas. Luas itu panjang kali lebar. Tadi lambang panjang adalah L. Sesuai yang saya sampaikan tadi, lebar ini merupakan persamaan dengan panjang, makanya dia dimensinya juga L, maka sama dengan L kuadrat. Jadi untuk lambang luas pada dimensi adalah L kuadrat. Untuk volume, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya L, lebar juga dimensinya sama L, tinggi juga sama seperti panjang, lambangnya L pakai tanda kurung persegi. Jadi untuk dimensi volume, untuk dimensi volume itu maka kita melambangkan L pangkat 3. Mungkin itu untuk materi kita saat ini. Di sini ada saya tampilkan 3 soal. Ini bisa dikerjakan. Nanti dikerjakan, hasilnya dikirim ke kode Classroom berikut. Silahkan bergabung pada Classroom dan dikirim jawabannya. Soal yang pertama, sebutkan 3 sistem SI dari besaran pokok yang sering kamu jumpai. Jadi yang sering kamu jumpai itu besaran pokok apa? Yang berikutnya, apa perbedaan besaran pokok dan besaran turunan? Silahkan dijelaskan perbedaan dari kedua besaran tersebut. Yang ketiga, buatlah dimensi dari besaran berikut: gaya, usaha, kecepatan. Ini contohnya sudah ada tadi. Ini luas dengan volume, dan ini buat seperti contoh yang saya berikan tadi. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk video berikutnya nanti akan kita sampaikan kembali. Terima kasih.